Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi video kali ini bersama saya Hanila Santoso. Di video kali ini edisi yang spesial lagi ya karena saya nggak sendirian. Saya mengundang salah satu mentor di Komunitas Yes yang cukup muda dan hari ini beliau memiliki bisnis yang sangat berkembang di kotanya di Situbondo yaitu bisnis home facial. Langsung saja kita perkenalkan yaitu Ibu Desi Wulandari. Halo ya, Si Wulandari. Halo Pak Handi, apa kabar? Wah, luar biasa ya. Gimana nih kabarnya di situ Bondo? Ya, Tuhan Sehat-sehat? luar biasa. Wah, mantap ya. Dari salamannya aja kita sudah tahu ya bahwa lagi bersemangat. Oke, Mantap. kita mau sharing-sharing nih Bu Eci ya. Tetapi sebelum kita sharing ya, tentunya kita nonton video yang berikut ini. Oke, thank you. Kita kembali lagi bersama Bu Eci hari ini ya. Nah, mungkin bisa dikenalkan nih, Bu Eci awal ya, sebelum bergabung bersama Komunitas Yes itu seperti apa ya background-nya? Mungkin bisa ceritakan nih secara singkat kepada teman-teman. Ya, halo teman-teman semua. Nama saya itu Desi Wulandari, biasa dipanggil Eci di kalangan semua orang ya. Latar belakang saya sebelumnya adalah anak sekolahan biasa, ya juga bisnis online. Dulu masih zamannya BBM ya. Nah, saya anak sekolahan biasa waktu itu cuma Ya, ngikuti aja. Anak sekolah SMK kelas 3 nggak tahu harus ngapain, duitnya hasil bisnis online itu mau dikemanain nggak tahu. Jadi ketemulah seorang guru saya, guru prakarya namanya Pak Agus. Nah, di situ saya dikenalin untuk ikut ya, sebuah seminar di luar sekolah. Akhirnya saya ya. ikut, dikenalin ke yang namanya mentor saya itu Ko Icang. Nah, setelah dikenalin Ko Icang, saya dikenalin ke mentor saya selanjutnya namanya Pak Richard ya. Nah, dari Pak Richard saya kemudian digembleng untuk buka Ya. bisnis vessel. Nah, Oke. bisnis vessel itu Baik, baik. saya tidak tahu modalnya harus dari mana dulu. Ada tantangan ya Oke. Pak Handi ya. Awalnya, aduh Ya, saya ya. seorang pelajar, nggak punya Ya, duit, budgetnya masih pas-pasan ya, nggak tahu harus dapat ya. dari mana gitu. Akhirnya Oke. direkomendasiin untuk jualan pembalut. Kok jual Oke. pembalut, untungnya berapa gitu kan. Nah, akhirnya karena pembalut ini belajar Jadi kelas belajar tiga. jualan dulu ya. Iya, Ya, belajar jualan dulu Pak. Kan biasanya jualan ini, ya, jualan di BBM dulu. ya, Biasa protes. Nah, ini digembleng. Jadi ya. direkomendasi jualan langsung ke orang, face to face gitu. Jadi belajar Oke. sosial. Nah, kalau dari background-nya, saya dengar jurusan komputer, betul ya? Iya benar. Nah, dulu harapannya kalau sebelum ketemu komunitasnya, cita-citanya apa ini? Sebelum kenal komunitasnya, cita-citanya ya seperti kakak saya ya, masuk dunia perkantoran. Yang Rencananya mau jadi bekerja, bekerja ya? Oke, oke. jadi seorang employee. Ya, sebagai bekerja di sebuah perusahaan ya. Oke, ngomong-ngomong ini kan Bu Desi, Bu Desi berasal dari kota di ujung timur Pulau Jawa ya, di Situbondo tepatnya. Benar nggak? Tentunya kan itu banyak sekali teman yang selevel waktu itu, sekarang mungkin kondisinya berbeda ya, karena Bu Eci waktu sekolah sudah memutuskan untuk mencoba berwirausaha. Nah, Dan kok bisa langsung banting setir dari komputer, pegang wajahnya ibu home nah fashion nih. ini Ini ada kan dua hikmahnya, dunia yang berbeda nih. ya, ada hikmahnya Ya, juga mungkin kenal komunitas SES ya. ya, Kenapa kok saya banting setir? Karena ya, dulu ini ya, banting setirnya saya jenuh di sekolah itu cuma dikasih tugas kok sama gurunya. Kan saya ya, seorang murid SMK harusnya banyak praktek. Nah, ini pas ya, kelas 3 banyak teori aja. Saya kan sudah pusing ya. Akhirnya ya, ikut pelatihan ke Jember waktu itu.
Pak Ya. Richard yang mengantar saya. Wah, mentor saya Pak Richard ini luar biasa banget. Wah, top Beliau yang mentor yang luar mengantar biasa. saya, dia melatih saya waktu itu. Kemudian akhirnya saya buka vessel. Nah, ini nih menariknya. Saya akan coba cari customer. Semua saya tawarin, mulai dari guru, teman, pokoknya orang yang di hadapan saya ini saya tawarin vessel semuanya. Ya. Orang-orang yang jerawatan saya tawarin vessel. Dari banyak customer itu saya banyak nyari customer, akhirnya pas kelas 3 ini saya ini nggak kebingungan, malah yang lain ini Ya. cari kerjaan, surat lamaran, terus ngurus bidik Ya. misi, ngurus NEM-PTN. Nah, saya dengan santainya ini malah UN itu nggak belajar, Bang. Wah, ini menarik, menarik. Jangan dilanjutin dulu. Saya menarik mau berbicara lebih dalam di sini ya. Berapa banyak anak muda masih sekolah kelas 3 ya yang Kelas sudah 3. berpikir ya punya penghasilan sendiri nih. Jadi setuju nggak kalau usia seperti Bu Eci nggak ada alasan sebetulnya ya kalau kita bisa mandiri dari orang tua tuh ternyata juga bisa ya. Wah, top, Bisa luar biasa. asal ada kemauan. Betul, betul, betul. Wah, luar biasa banget ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk anak muda yang masih SMA atau SMA di seluruh Indonesia nih ya. Iya, benar. Bahwa Anda kalau mau mulai berkarya dari usia-usia seperti Bu Eci saat itu sangat mungkin sekali. Nah, mungkin apa nih tantangan-tantangan di awal itu apa? Pasti ada tantangannya ya. Usia segitu kan masih muda. Tantangan terbesarnya apa waktu itu? Tantangan terbesarnya ya yang pertama ya tentu modal ya, Pak, ya. Modal, pasti Modal. ya. Karena minim budget. Ya, 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 ya. Kemudian tantangan yang kedua ini sosialisasi. Saya seorang introvert sekali Oke, baik. orangnya. Terus Ya. kemudian restu orang tua. Wah, ini yang berat ya. Orang tua agak ngizinin ya berarti ya waktu itu ya. Ya, karena posisi saya sekolah dan harus fokus sekolah belajar. Jadi nggak boleh ada cabang lain tuh. Baik, baik, baik. Biar fokus. Nah, tapi saya tahu tujuan saya. Saya harus sukses, saya harus hidup enak, saya harus hidup itu nggak harus bangun pagi gitu, ya juga bisa bangun siang. Nggak terikat waktu ya. Setuju, Ya, benar benar. banget. Ini impian semua anak muda tentunya ya. Nah, benar. Nah, by the way, waktu awal kan memang nggak didukung nih, ya kan? Itu kalau boleh tahu tuh berapa tahun lalu tuh? Memulainya ini berapa tahun yang lalu? Memulai kurang lebih sekitar 4 tahun lalu. Wah, 4 Sudah tahun. hampir 5 tahun. Ya. Anggaplah kita 5 tahun. 5 tahun waktu yang nggak keras ya. Ternyata hari ini benar-benar satu persatu impiannya tercapai ya. Nah, setelah 5 tahun berlalu saat ini, gimana nih? Orang tua tetap tidak mendukung atau berbalik arah nih? Sangat mendukung. Ini malah mendukung banget, Pak. Malah pelanggan di pasar malah ikutan dipromosiin vesselnya. Ya, Jadi ya, ya. ketemu ibu, ayo vessel ke anak saya gitu. Wah, ini berarti saya bisa mengambil satu poin penting ya bahwa kalau anak muda mau mulai bisnis pertama atau usaha pertamanya yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran orang tua, awalnya dilarang ya. Dilarang itu bukan orang tua tidak mendukung, mungkin orang tua nggak paham apa yang dikerjakan oleh anaknya, seperti Bu Eci ini, setuju ya? Tapi intinya orang tua satu ya, kalau ada hasil positif, ya orang tua tuh secara tidak langsung tuh pasti akan mendukung, seperti Bu Eci sekarang. Keren, keren, keren. Ya, berarti pelanggan fashion-nya banyak banget dong ya? Ya, sudah cukup banyak dan ya per bulan ya, Wow. lah hidupnya Pak di desa Wah, di kota yang kecil kayak gitu. di Situbondo ya. Berarti Bisa kalau boleh dibandingkan dengan teman-teman seusianya, teman-teman waktu di sekolah dulu, ya hidupnya jauh lebih nyaman gitu ya. Karena sudah bayar harga ya. masih Mantap, sibuk bangun pagi, masih betul. begadang harus bangun pagi, tidurnya juga kurang-kurang. Nah, saya malah bersyukur banget nih ketemu komunitas ya. Ya, Jadi bisa waktu imbang kehidupannya ya. iya benar. Ya, Tuh kerja oke. fleksibel, duitnya juga fleksibel. Setuju. Nah, saya pengen tahu nih ya, sebagai inspirasi teman-teman yang lain yang usia rata-rata SMA, SMK, yang pengen mulai bisnis, terkendala seperti yang apa yang dialami Bu Eci tadi, dan ternyata
seorang Bu Eci pun juga bisa melewati hal tersebut. Nah, boleh di-sharingkan nih, impian terbesar apa di saat memulai bisnis ya, dan tercapai, dan ketika capai itu, perasaannya bahagia banget, senang banget. Nah, mungkin bisa sharingkan nih, Ini pengalaman yang tak terlupakan. Iya. saya dulu ingin ke Thailand, Pak. Karena saya dulu zaman SMA, zaman SMK suka nonton kan. Ya. Ketika download film kerjaan kan, Ya. suka nonton film Thailand. Yes. Nah, kebetulan tercapai di tahun kemarin itu 2020 akhirnya bisa ke negeri gajah itu. Wow, mantap ya. Ya, ya. Tantangannya macam-macam nih ya. Ya, ya, ya. Ya dihutangin ya, Pak. Ya, ya, ya. Terus kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang mau beli. Jadi harus sabar aja sih. Harus sabar, ulet, yang rajin aja. Terus posting, terus promosi, terus menebarkan sebuah produk yang ini bermanfaat lah untuk orang. Oh, berarti di keluarga yang pernah keluar negeri, sementara ini baru Bu Eci aja atau keluarga yang lain sudah pernah ada yang keluar negeri? Baru saya aja, Pak, di keluarga ini. Wah, ini bicara. berarti memulai luar biasa ya. Di usia berapa? Usia berapa ya? Usia 20, Pak. Usia 21. 21. Wah, berapa banyak nih teman-teman yang nonton video kali ini ya, bisa berhasil berangkat ke luar negeri bukan duit orang tua ya, hasil kerja keras tapi dengan usaha dan kerja keras sendiri. Yes. Oke, wah ini sangat menginspirasi sekali ya. Kita banyak belajar poin-poin penting untuk anak muda, mindset-mindset yang harus kita pelajari dari seorang Bu Eci. Nah, mungkin sharing kita nggak bisa panjang-panjang Bu Eci ya, karena saya tahu teman-teman kepingin lebih banyak ya. Nanti gampang ya kalau pengen sharing lebih lanjut, bisa langsung sharing bersama Bu Eci. Klik aja link di deskripsi video ini ya, Anda bisa terhubung langsung dengan Bu Eci. Oke, sebagai penutup nih Bu Eci ya, apa nih kiat-kiat sukses buat teman-teman yang masih muda untuk bisa lebih sukses? Ya, silakan. Kiat-kiat sukses ya, bergaul, yang pertama ya, bergaul dengan orang-orang yang positif, yang bisa mendukung impian kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus action. Banyakin action, jangan hanya banyak teori. Dari action kita itu banyak pengalaman. Nah, yang ketiga, berdoa sama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Eci ya atas kiat suksesnya, sharing positifnya. Saya doakan Bu Eci semakin sukses lagi ya, dan tentunya bisa membantu lebih banyak teman-temannya lebih sukses ya. Yuk kita sama-sama tutup dengan salam kita ya. Salam hebat, luar biasa. Thank you ya. Sampai jumpa Bu Eci. Thank you.